Bang Rihat melihat tentang sidang lanjutan Rasman kemarin sebagai seorang praktisi hukum, melihat kasus yang terjadi dengan Rasman, seperti apa Abang melihatnya? Ya, terima kasih rekan-rekan wartawan. Selamat siang. Untuk menyikapi kita sebagai kuasa hukum daripada Dr. Ram yang saat ini masih belum ada putusan, dan sidang kemarin karena kondisi dan situasi yang saat ini kurang kondusif khususnya di daerah DKI Jakarta, maka sidang kemarin itu dibuat jadi dari offline jadi online. Namun dalam persidangan online pun setelah majelis hakim, ketua majelis hakim membuka persidangan, menyatakan sidang ditunda untuk sampai tanggal 23 September dengan alasan karena ketua majelis dan majelis yang lain ada acara. Jadi ya untuk itu ditunda sampai tanggal 23 September. Kita berharap semoga dengan penundaan ini hakim masih lebih banyak waktu untuk mendalami, menyikapi, dan akhirnya nanti menimbang apa yang terjadi, fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, mulai daripada saksi pelapor Dr. Nopal Sabea, terus saksi-saksi fakta yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, maupun para ahli yang sudah diminta keterangannya, ya kan? Begitu juga dari pihak terdakwa Dr. Rasman Nasution telah mengajukan saksi-saksi fakta dan juga mengajukan beberapa saksi keterangan ahli, dan juga fakta-fakta yang diungkap oleh dari Dr. Ram juga sebagai terdakwa, ya, dan juga yang fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari Iktim Hakim. Akhirnya majelis hakim benar-benar dengan konsisten dan konsekuen, dan kalau melihat menimbang semua daripada fakta tersebut, kita berharap sebagai praktisi hukum bahwa majelis hakim bisa dalam melakukan pertimbangan hukumnya nanti akhirnya menyatakan bahwa semua dakwaan penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Itulah faktanya. Jadi ya mungkin mudah-mudahan ini yang kita harapkan dengan ada penundaan ini itu semakin dijalani, dan akhirnya secara sportif hakim menyatakan membebaskan Dr. Rasman Nasution dari segala tuntutan hukum. Itu yang kita harapkan. Karena kalau memang majelis hakim secara benar-benar meneliti, mentaati fakta-fakta ini, dasarnya fakta ini, maka Dr. Rasman Nasution itu harus bebas putusannya. Itu. Jadi namun apapun itu kan menurut kita sebagai praktisi, sebagai kuasa hukum daripada Dr. Ram. Tapi semua ini kan semoga kita satu sudut pandang dalam hal meneliti semua, mencermati fakta-fakta ini. Akhirnya apa yang menjadi harapan kita, sebenarnya kita itu juga yang menjadi satu sudut pandang yang nanti akan diputuskan oleh pada majelis hakim. Namun karena ini adalah menjadi ranahnya di dalam masuk di dalam ranah majelis hakim dan anggota-anggotanya untuk berdiskusi memutuskan ini, ya kita kembali serahkan kepada beliau sebagai punya kapasitas dan punya hak untuk memutuskan itu. Bahwa fakta yang menguatkan pendapat Abang, fakta yang menguatkan apa fakta yang menguatkan kalau Rasman itu
segera dibebaskan. Apa yang membuat abang punya keyakinan kalau Rasman itu harus bebas? Bukan segera dibebaskan, harus bebas. Oh iya, harus bebas. Apa yang membuat abang merasa itu? Ini kalau pertanyaannya begini, kita harus masuk lagi ke materi fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang jelas ya, di dalam dakwaan jaksa penuntut umum ini adalah kan undang-undang ITE-nya adalah pasal 27 ayat sesuai dengan fakta-fakta yang dakwaan-dakwaannya itu adalah kita melihat salah satu yang dikatakan sebagai pencemaran yang dilakukan oleh Dr. Rasman Aristion itu kita anggap di dalam dakwaan tidak terpenuhi pencemarannya. Kenapa? Karena Dr. Rasman Aristion ini selalu dalam statement dia melakukan suatu selalu mengatakan diduga keras bahwa Hotman Paris itu melakukan suatu pelecehan seksual terhadap hakim baik secara verbal maupun fisik. Karena itu kan selalu dia mengatakan diduga. Iya. Itu satu. Dan hal ini pun diakui Iklim Hakim bahwa Iklim Hakim dalam persidangan mengakui bahwa ada terjadi sesuatu di 2 kali dalam mobil Lexus ya. Sekali di Temoi, sekali di Kelab. Dia akui bahwa terjadi sesuatu. Terus waktu itu kita bertanya, apa sih sesuatu itu sehingga dia bilang jangan tanya hal itu karena saya sangat trauma terhadap kalau tanya itu. Ya. Artinya apa yang disampaikan Dr. Rasman Aristion itu adalah benar menurut Iklim Hakim terjadi sesuatu pelecehan seksual baik verbal maupun fisik. Itu. Dan selanjutnya di dalam keterangan Dr. Hotman Paris mengatakan mereka berpacaran. Itu fakta ya dalam persidangan. Dan fakta juga dalam persidangan mengatakan bahwa Iklim Hakim tidak pernah berpacaran dengan Hotman Paris. Dia waktu diminta untuk berpacaran dia menolak. Itu kan fakta. Gitu. Dan fakta selanjutnya bahwa Iklim Hakim mengatakan dia tidak pernah di dalam BP-nya maupun di dalam konferensi pers terakhir mengatakan bahwa dia tidak pernah memberikan surat kuasa terhadap Rasman Arif. Faktanya dalam persidangan dia memberikan surat kuasa. Dia juga mengakui mencabut surat kuasa tersebut. Tuh. Fakta yang satu lagi yang selanjutnya, selanjutnya lagi bahwa jelas yang menyatakan di dalam konferensi pers faktanya ya yang menyatakan bahwa Hotman Paris tapi itu adalah kelainan seksual yang menyatakan itu bukanlah Dr. Rasman Aristion tapi adalah Iklim Hakim. Itu fakta-fakta yang terungkap itu baik dari saksi pelapor sendiri Hotman Paris maupun dari saksi-saksi fakta yang diajukan ada 2 orang maupun dari Iklim Hakim. Jadi yang menyatakan itu adalah identiti, bukan menyatakan bahwa Dr. Hotman Paris adalah kelainan seksual, bukan dokter lah. Jadi itu satu. Itu beberapa hal. Hal selanjutnya lagi terkait dengan bahwa klien kami ini adalah pada saat menjalankan tugasnya waktu dia menjalankan kuasa sebagai kuasa hukum daripada Iklim Hakim adalah sebagai advokat, ya kan? Di dalam undang-undang advokat kan diatur advokat tidak dapat dipidana maupun di dalam persidangan maupun di dalam persidangan maupun di luar persidangan. Apabila dapat etiket baik, semua itu tidak klien kami dapat etiket baik. Itu jadi itu ada dari dua sisi poin dari situ itu. Berdasar kami meyakinkan bahwa klien kami ini tidak unsur dakwaan jaksa penuntut itu tidak terpenuhi, maka klien kami harus dibebaskan dari tuntutan jaksa penuntut umum.
Itu dasarnya. Hmm, 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 hmm. Ya. Dan satu lagi, semua apa yang dikatakan oleh klien kami Dr. Ran ini di dalam konversi pers, semua itu adalah atas informasi yang didapatkan dari kliennya, Iktimakim, dan juga atas keinginan daripada Iktimakim itu terungkap di dalam bukti-bukti fakta persidangan dan bukti chat. Iktimakim yang meminta itu supaya diekspos. Itu fakta loh. Jadi fakta yang terungkap dalam persidangan itu. Makanya dasar itu fakta-fakta itu kami sebagai praktisi hukum, sebagai kuasa hukum dari pertemuan melihat semua unsur pidana yang didakwakan jaksa penuntut kami tidak terpenuhi unsurnya, maka harus dibebaskan jaksa penuntut tersebut. Oke, cukup. Intinya abang meminta terdakwa